Halo semuanya, jumpa lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut gue cukup penting, yaitu apa sih bedanya antara kartu kredit dengan kartu debit. Kedua kartu ini tampak serupa, tapi sebenarnya beda loh. Mau tahu perbedaannya apa? Silakan teman-teman simak terus video ini sampai habis supaya teman-teman paham. Oke, segitu aja untuk openingnya. Daripada gue banyak ngomong, kita langsung mulai aja pembahasannya. Sebelum nonton, klik tombol subscribe dulu agar lebih afdol. Pertama-tama gue mau bahas dulu dari tampilan fisik kartunya. Jadi kita akan bandingkan secara tampilan fisik kartu debit itu seperti apa dan kartu kredit itu seperti apa. Di sini gue sudah menyertakan 4 buah contoh gambar dari kartu debit dan kartu kredit. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada 2 kartu debit dan di sebelah kanan ada 2 gambar kartu kredit. Di sini gue menggunakan Bank BRI dan Bank BCA sebagai contoh. Sekarang mari kita perhatikan kartunya. Kita lihat kartu debit yang hitam ini. Di kartu debit ini ada logo jaringan pembayaran. Kebetulan untuk kartu ini dia menggunakan Mastercard. Sebagai informasi, jaringan pembayaran itu nggak cuma Mastercard. Ada Visa, ada JCB, ada American Express, dan lain sebagainya. Kemudian, di kartu debit ini dia ada nomor kartu 16 digit angka. Lalu di bawahnya ada valid true. Valid true itu tanggal kadaluarsa kartu. Sekarang kita coba lihat kartu kreditnya. Di kartu kredit Bank BRI ternyata sama, ada logo jaringan pembayaran, ada nomor kartu, ada valid true-nya juga. Kita coba cek dengan Bank BCA. Di sini ternyata sama juga, ada logo jaringan pembayaran, ada nomor kartu, dan ada valid true-nya. Kita coba cek kartu kreditnya, ternyata sama juga. Ada logo jaringan pembayaran, ada nomor kartu, ada valid true-nya. Di beberapa bank, terkadang pihak bank itu mendesain kartunya dengan ada tulisan jenis kartunya. Contohnya di sini untuk BRI, debit BRI, di sini dia tulis di kartunya ada tulisan debit BRI. Sedangkan di kartu kreditnya nggak ada tulisan kredit ya, nggak ada tulisan credit card atau kredit BRI. Terus kalau di BCA di sini dia tulis debit untuk kartu debitnya, kalau di kartu kredit dia nggak nulis apa-apa. Nah, jadi secara desain itu bisa macam-macam, ada yang ada tulisan jenis kartunya, ada yang nggak ada. Jadi secara tampilan fisik, kartu debit dan kartu kredit itu bisa kita bilang sama, mirip banget lah. Selanjutnya kita akan bahas tentang sumber dana ketika melakukan transaksi. Untuk kartu debit, kalau kita transaksi menggunakan kartu debit, itu sumber dananya berasal dari saldo tabungan alias uang kita sendiri. Contohnya nih, misalkan teman-teman punya saldo tabungan 1 juta rupiah. Kemudian teman-teman pergi ke supermarket dan belanja sebesar 100 ribu rupiah. Teman-teman bayar belanjaan tersebut dengan kartu debit. Nanti setelah transaksinya sukses, maka saldo tabungan teman-teman akan dipotong sebesar belanjaan teman-teman tadi. Yang awalnya saldonya 1 juta, terus teman-teman belanjain 100 ribu, maka saldonya akan menjadi 900 ribu. Jadi jika teman-teman menggunakan kartu debit, itu teman-teman menggunakan uang teman-teman sendiri yang ada di rekening tabungan. Sedangkan kalau kartu kredit dia itu berbeda. Sumber dananya ketika kita melakukan transaksi itu berasal dari limit. Alias kita tuh seperti dipinjemin uang oleh bank. Jadi bisa dibilang kita tuh kayak ngutang ke bank dulu. Contohnya gini. Misalkan teman-teman belanja di supermarket 100 ribu. Nah, ketika teman-teman belanja, teman-teman nggak langsung keluar uang 100 ribu.
nanti di periode tertentu, misalnya di awal bulan, itu teman-teman nanti akan dapat tagihan dari pihak bank. Karena tadi teman-teman belanja di supermarket 100.000, berarti teman-teman akan ditagih 100.000 oleh pihak bank. Setelah teman-teman dapat tagihan dari pihak bank, teman-teman tinggal bayar deh tagihan tersebut. Teman-teman bisa bayar tagihannya full, atau teman-teman bisa bayar sebagian doang. Kalau misalnya teman-teman cuma bayar sebagian doang, artinya teman-teman akan ngutang dulu ke bank. Nah, karena teman-teman ngutang ke bank, makanya nanti teman-teman akan dikenakan bunga. Jadi, kalau kita belanja pakai kartu kredit, kita nggak langsung pakai uang kita sendiri, tapi kita pakai uangnya si bank. Jadi, bisa dibilang kita tuh kayak ditalangin dulu oleh si bank, baru nanti banknya nagih, habis nagih, baru kita bayar. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tarik tunai di ATM. Baik kartu kredit maupun kartu debit itu bisa digunakan untuk tarik tunai di ATM. Untuk kartu kredit, kalau kita tarik tunai di ATM, kita akan dikenakan bunga dan biaya tarik tunai. Biasanya, bunga dan biaya tarik tunai ini cukup mahal. Makanya orang-orang yang punya kartu kredit biasanya menghindari untuk tarik tunai di ATM. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kartu kredit itu sumber dananya berasal dari limit alias uangnya si bank. Makanya kalau kita tarik tunai di ATM, kita itu ibaratnya ngutang ke bank. Jadi kita akan dikenakan biaya tarik tunai dan juga bunga. Sedangkan kalau kartu debit, itu kan sumber dananya berasal dari uang kita sendiri yang ada di saldo tabungan. Jadi kalau kita tarik tunai di ATM, kita tidak akan dikenakan bunga dan biaya tarik tunai. Selanjutnya kita akan bahas tentang biaya-biaya. Untuk kartu kredit, ada yang namanya annual fee alias iuran tahunan. Jadi, setiap tahun kita tuh harus bayar iuran tahunan. Iuran tahunan ini ada karena kita itu ibaratnya sudah diberi fasilitas dalam tanda kutip dipinjami uang oleh bank. Jadi, makanya ada namanya iuran tahunan. Ada yang namanya juga denda keterlambatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika kita menerima tagihan kartu kredit, itu ada batas waktu di mana kita harus bayar. Kalau kita lewat dari batas waktu itu, artinya kita terlambat. Kalau kita terlambat, maka kita akan dikenakan denda. Terus ada juga yang namanya bunga. Jadi contohnya seperti ketika kita menerima tagihan kartu kredit, tapi kita cuma bayar sebagian, nggak bayar full, nah itu artinya kita kan ngutang. Makanya di situ nanti utang kita akan dikenakan bunga. Kemudian ada yang namanya biaya over limit. Biaya over limit ini dikenakan ketika kita menggunakan kartu kredit lebih dari limit kartunya. Setiap kartu kredit dan setiap orang itu beda-beda limitnya. Misalnya kalau kartu kredit kita limitnya 5 juta, maka tiap bulan kita maksimal menggunakan kartu kredit itu 5 juta. Kalau kita lebih dari 5 juta, berarti kita over limit. Kalau kita over limit, biasanya ada biaya over limit. Kemudian ada yang namanya biaya tarik tunai. Jadi kalau kita tarik tunai di ATM, itu kita dikenakan biaya tarik tunai. Contohnya nih, misalkan biaya tarik tunainya 10%. Terus kita tarik tunai di ATM 1 juta rupiah. Nah nanti saat tagihannya datang, itu kita nggak ditagih cuma 1 juta, tapi kita ditagih 1 juta ditambah biaya tarik tunainya 10% dari 1 juta, berarti 100.000. Jadi kita ditagihnya itu 1.100.000, bukan 1 juta doang. Selanjutnya ada biaya salinan dan cetak tagihan bulanan, lalu ada juga biaya materai. Biaya materai ini biasanya untuk nominal tagihan kartu kredit tertentu. Sedangkan untuk kartu debit, itu biasanya kita hanya dikenakan biaya admin bulanan rekening tabungan. Ketika kita buka rekening tabungan kan biasanya kita dapat kartu debit. Nah, jadi ya udah biayanya itu aja, nggak ada biaya yang lain. Karena sumber dananya juga kan dari rekening tabungan kita alias uang kita sendiri. Terakhir, kita akan bahas cara membuat. Jadi, untuk mendapatkan kartu debit dan kartu kredit itu berbeda caranya.
Untuk kartu kredit, kita perlu mengajukan permohonan kartu kredit ke pihak bank. Biasanya, dalam permohonan tersebut kita diminta untuk menunjukkan bukti-bukti penghasilan kita, seperti misalnya slip gaji. Kenapa? Karena kartu kredit itu kan sumber dananya berasal dari limit alias uangnya si bank, alias kita tuh dipinjemin dulu uangnya oleh si bank, baru nanti bank nagih dan kita bayar. Karena sistemnya yang seperti itu, pihak bank perlu menilai orang-orang yang mengajukan kartu kredit ini kira-kira sanggup gak untuk bayar tagihan kartu kreditnya nanti. Karena pihak bank juga nggak mau dong, udah dikasih kartu kredit, ternyata orang ini nggak sanggup untuk bayar karena nggak punya penghasilan. Sedangkan untuk kartu debit, kita tinggal membuat rekening tabungan di bank. Oke, jadi segitu aja pembahasan antara kartu kredit dengan kartu debit. Bisa kita simpulkan, secara tampilan fisik kartunya, kartu debit dan kartu kredit itu bisa kita bilang sama. Yang membedakan antara kartu debit dan kartu kredit adalah sumber dananya ketika kita melakukan transaksi. Kalau kita pakai kartu debit, itu kita menggunakan uang kita sendiri yang ada di saldo tabungan. Sedangkan kalau kita menggunakan kartu kredit, itu kita menggunakan uangnya si bank. Jadi kita akan ditalangin dulu oleh si bank, nanti kemudian kita ditagih, baru kita bayar. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.